Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa kembali pada kuliah termodinamika metodologi. Kita lanjutkan sekarang di segmen 2, masih pada modul pertama pendahuluan. Definisi dari termodinamika. Termodinamika adalah suatu ilmu yang mempunyai aplikasi luas di bidang ilmu pengetahuan dan engineering. Jadi hampir setiap program studi itu mempunyai atau mereka juga mempelajari termodinamika. Contoh, di teknik pertambangan, mereka punya termodinamika tambang. Kemudian, di teknik mesin, mereka punya termodinamika mesin. Di teknik kimia, mereka juga punya termodinamika teknik kimia atau termodinamika kimia. Di kimia murni, kemudian di ilmu-ilmu yang lain juga ada termodinamika. Dan tidak semuanya, tapi sebagian besar tentu saja mereka punya termodinamika. Termodinamika telah dikembangkan pada abad ke-19 dan awal abad ke-20. Jadi termodinamika ini bukan lagi ilmu baru. Termodinamika ini sudah berkembang puluhan tahun atau ratusan tahun. Dan aplikasinya sekarang ini sangat luas. Kita lihat yang berikutnya adalah hukum termodinamika bersifat general, tetapi aplikasinya spesifik untuk berbagai disiplin ilmu. Ya, saya sudah sampaikan sebelumnya, di metodologi ini sangat penting termodinamika, makanya Anda begitu masuk ke metodologi di tingkat 2, yang Anda pelajari pertama adalah termodinamika metodologi. Karena itu adalah dasar. Di sini kita akan melihat lebih banyak mengenai kesetimbangan. Kita mengubah kesetimbangan. Dan juga kita bisa memprediksi apa yang terjadi terhadap suatu benda, atau suatu mineral, atau suatu biji, kalau misalkan lingkungannya diubah. Itu pentingnya mengapa Anda harus belajar termodinamika di metodologi. Aplikasi dari termodinamika kimia, jadi banyak reaksi kimia, banyak berhubungan dengan kimia, mineral, biji, gitu ya, ore bahasa Inggrisnya, itu adalah kimia. Jadi aplikasi dari termodinamika kimia, khusus logam dan material, ya, khusus logam, terutama khusus logam, kita bicara mengenai termodinamika metodologi. Termodinamika metodologi. Jadi termodinamika yang diaplikasikan ke logam, kemudian bagaimana mengekstrak logam ini dari alam, mempertahankan logam ini, dan lain-lain yang berhubungan dengan logam. Kemudian termodinamika ini kita lihat dari buku-buku yang sudah digunakan di segmen sebelumnya. Kita lihat termodinamika metodologi kemudian digeneralkan menjadi termodinamika material. Jadi menjadi termodinamika material, ya, karena tren di dunia berubah namanya dari metodologi menjadi material. Walaupun isinya tetap saja metodologi atau khusus metodologi, ya, kita bicara mengenai termodinamika metodologi. Kita bicara hanya logam. Apa itu termodinamika? Termodinamika berasal dari dua kata, termo, yang artinya adalah panas, thermal, kemudian dinamika, dinamik, artinya dia berubah, dia tidak statis, tidak tetap. Dinamika mengalami perubahan atau transformasi dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Jadi termodinamika itu adalah suatu ilmu yang mempelajari energi, ya, terutama dalam hal ini panas, dan transformasi dari energi ini. Yang biasanya, transformasi dari energi, dari termodinamika yang kita pelajari adalah berupa energi panas, heat, dan kerja. Jadi termodinamika berhubungan dengan panas dan kerja, atau work, dan transformasi antara keduanya. Tujuan utama dari termodinamika terapan atau applied thermodynamics adalah penentuan pengaruh lingkungan terhadap keadaan dari benda-benda dalam sistem tertentu. Ya, sekali lagi, tujuan utamanya adalah untuk mempelajari pengaruh lingkungan. Lingkungan itu bisa temperatur, bisa tekanan, bisa hadirnya juga komponen-komponen yang lain terhadap keadaan dari benda-benda dalam sistem tertentu. Kita tahu bahwa keadaan dari suatu benda ini biasanya dalam keadaan kesetimbangan. Apapun yang kita dapatkan di dunia ini semua dalam keadaan hampir semuanya dalam keadaan kesetimbangan. Benda-benda. Ya, kita lihat misalkan besi kita punya sepotong besi. Besi ini, kalau misalnya orang lihat, kesetimbangannya kan dia ada di mana? Besi ini akan menjadi karat. Jadi kesetimbangan dari besi ini adalah menjadi karat. Kalau misalnya Anda letakkan paku di luar rumah, kemudian Anda tanam dalam tanah, boleh juga dia kena hujan, dia berhasil dengan lingkungan, suatu saat
Anda datang, paku itu mungkin hilang, dia akan berubah menjadi karat. Karat rapuh, ya, itu mirip dengan tanah yang ada di alam. Jadi akan kembali ke alam. Jadi kesetimbangan itu akan kita pelajari dari sini, dari termodinamika ini. Kita akan lihat bagaimana kesetimbangan dari suatu benda, kemudian bagaimana mengubah kesetimbangan dari benda ini untuk mendapatkan logam-logam yang kita inginkan. Lingkungan yang umumnya mempengaruhi sistem termodinamik ini adalah dalam bentuk tekanan dan temperatur. Yang di bagian luar tekanannya mungkin 1 atm, ya, kita bisa ngatur tekanannya menjadi tekanan vakum, atau kita juga bisa ubah tekanannya menjadi lebih besar lagi, dibuat dalam keadaan misalkan dengan menggunakan autoclave, ya, diberi tekanan yang tinggi. Kita juga bisa bermain dengan tekanan. Sebagai informasi sedikit bagi Anda, bahwa banyak orang mengatakan bahwa logam-logam yang datang ke permukaan bumi itu berasal dari meteor. Geologis juga sudah mendapatkan info yang sama. Di alam sana, di ruang angkasa, tentu saja tidak ada oksigen. Jadi semua meteor yang ada di alam, dia dalam bentuk, di luar angkasa maksud saya, dia dalam bentuk logam. Kemudian sebelum manusia muncul di muka bumi ini, yang kalau misalnya Anda baca sejarahnya, ya, kemudian sebelum juga sesudah dinosaurusnya mati, jadi teori mengatakan bahwa meteor itu jatuh ke permukaan bumi, kemudian di situ di zaman dahulu ada dinosaurus mati karena meteor ini logam, ya. Kemudian meteor jatuh menimpa bumi, panas, tentu saja dinosaurus juga banyak yang mati di zaman itu. Setelah itu baru muncul manusia. Jadi Tuhan sudah mengirimkan terlebih dahulu logam-logam ke permukaan bumi, dan setelah itu baru manusianya muncul di permukaan bumi. Kalau misalnya tidak ada logam, Anda bisa bayangkan hari ini tidak ada logam, ya. Anda mungkin makannya oke, masih menggunakan chopstick, oke. Kemudian motong daging dengan menggunakan kayu gitu, ya. Jadi tidak bisa dibayangkan kalau misalnya orang hidup saat ini tanpa menggunakan logam. Tidak ada listrik, tidak ada telepon genggam, tidak ada apa-apa gitu, ya. Hanya seperti di zaman prasejarah yang orang mungkin hidup ya seperti itu, mungkin rumah sederhana, dia bisa membangun rumah yang ini dan lain-lain. Kita kembali ke termodinamika ini. Lah, logam ini yang dari atmosfer sana, yang dari ruang angkasa sana jatuh ke permukaan bumi dalam bentuk logam, kemudian dia bereaksi dengan lingkungan. Ya, lingkungan itu terutama ada temperatur, ada tekanan, ada unsur-unsur yang lain, ada oksigen terutama. Oksigen ini bereaksi dengan logam ini sehingga menjadi seperti tadi, besi jadinya Fe2O3. Itu berlangsung ratusan tahun. Kemudian tugas metalurgi saat ini yang datang, yang belajar metalurgis, ya, tugasnya adalah mengambil kembali logam yang sudah berkarat ini menjadi logam. Itu kita belajar pertama di termodinamika, bagaimana mengubah lingkungan. Nah, ini adalah beberapa hal yang Anda harus bisa jawab pada saat Anda mempelajari termodinamika ini. Yang pertama, kita bicara mengenai baja, ya, contohnya baja atau logam secara umum akan dilebur, dipanaskan temperaturnya dari temperatur kamar menjadi 1600 derajat Celcius. Temperatur lainnya dari besi 1540 derajat Celcius. Baja, kalau misalkan dia yang low karbon atau karbon rendah, paduan-paduan yang lainnya juga kecil, temperatur lainnya mendekati temperatur besi. Jadi biasanya di 1600 derajat Celcius kita yakin bahwa baja ini leleh. Baja ini dipanaskan dari temperatur kamar 25 derajat Celcius menjadi 1600 derajat Celcius. Berapa energi yang dibutuhkan? Berapa konsen Anda menggunakan listrik? Berapa Anda harus bayar ke PLN atau ke yang menyediakan listrik untuk melebur baja ini? Ini Anda harus jawab dari kuliah ini. Kemudian berikutnya adalah kapur bakar atau burn line atau CaO dihasilkan dari batu kapur CaCO3 dengan proses kalsinasi. Jadi kalsinasi itu maksudnya adalah mengubah CaCO3 menjadi CaO plus CO2. Jika proses kalsinasi tersebut dilakukan pada tekanan atmosfer, berapa temperaturnya? Ya, tekanan 1 atm. Berapa temperatur yang dibutuhkan? Sama seperti sebelumnya yang sudah saya sampaikan bahwa kita mengubah kesetimbangan. Dengan bermain temperatur, bermain pada tekanan, kita bisa berubah kesetimbangan. Yang tadinya dia stabil dalam bentuk CaCO3, kita bisa ubah sehingga dia menjadi CaO plus CO2. Jadi berubah terdisosiasi dari batu kapur ini. Yang ketiga, ini yang sebelumnya juga pernah disinggung, biji besi, ya, yang tadinya dari meteor dalam bentuk besi, kemudian dia bereaksi ratusan tahun, ratusan juta tahun, ribuan tahun di muka bumi ini, dia berkarat menjadi Fe2O3. Kemudian geologis mendapatkan di titik ada
magnetit, hematit, ya, kemudian metalurgis, bagaimana mengambil kembali besi yang tadinya dalam bentuk logam dari meteor sana, kemudian berubah menjadi oksida, bagaimana mengambil kembali besi ini. Biji besi atau iron ore, Fe2O3 akan direduksi menjadi produk besi logam dengan menggunakan gas TU. Pada kondisi bagaimana? Kita bicara mengenai temperatur. Temperaturnya berapa supaya itu bisa diubah, kemudian pada tekanan berapa? Berapa PCU dibagi PCU plus PCU2? Sehingga reaksi reduksi tersebut dapat berlangsung. Ini juga harus bisa dijawab beberapa contoh dari Anda mempelajari termodinamika. Kemudian ini contoh yang keempat, satu batang baja atau steel dicelupkan ke dalam air laut, air garam, untuk mencegah korosi. Proteksi katodik dilakukan terhadap baja tersebut. Nah, pertanyaan adalah pada potensial berapa itu bisa dilakukan. Itu juga diharapkan Anda harus bisa menjawab pada saat Anda mempelajari termodinamika. Itu dasarnya di sini. Setelah itu tentu saja ada kuliah khusus mengenai korosi, ya, detailnya bagaimana cara mencegah supaya tidak terkorosi. Ini contoh sesuatu yang terjadi di blast furnace. Blast furnace adalah suatu alat yang digunakan untuk memproduksi besi dari inputnya berupa besi oksida, bisa hematit yang umum orang gunakan atau magnetit, itu yang termasuk juga yang nomor 2 umum orang gunakan. Kalau misalnya lihat dalam blast furnace penuh dengan reaksi kimia, penuh dengan termodinamika, dan di tiap-tiap tahap di sini itu ada kondisi termodinamika yang harus dipenuhi sehingga reaksi dari baik Fe3O4 plus Cu menghasilkan Fe2O3 plus Cu menghasilkan Fe3O4 maupun dari Fe3O4 menjadi FeO, dan yang tahap yang paling sulit adalah dari FeO menjadi besi logam. Di sini berlangsung dalam keadaan padat, kemudian di bagian bawah di sebelah sana berlangsung dalam fase liquid, ya. Jadi sekali lagi dalam blast furnace perlu dengan reaksi kimia, dan orang juga harus menambahkan flux bahan imbuk untuk mengatur komposisi dari kimia dari slag, supaya slag ini juga bisa mengambil sulfur untuk melakukan proses desulfurisasi. Kemudian slag ini juga mempunyai temperatur leleh yang rendah sehingga mudah dikeluarkan dari furnace, temperaturnya tidak tinggi gitu ya, di sekitar 1500 derajat Celcius atau kurang dari 1500 derajat Celcius. Kemudian ini reaksi yang terjadi di dalam tier. Jadi di dalam ini perlu dengan reaksi kimia. Sekarang yang sebelah sana ini harus dijelaskan dengan termodinamika kondisi reduksi dari Fe2O3 menjadi Fe3O4 menjadi FeO menjadi Fe. Seperti apa kondisinya yang harus dipertahankan? Kebutuhan energi biasanya digunakan untuk menghitung neraca energi, nah kesetimbangan terak dan logam, ya, untuk mendapatkan logam yang lebih murni. Misalkan kalau bisa fosfornya tidak ada tapi sulit, biasanya sulfurnya serendah mungkin, dan sulit silikon juga bisa diatur kadarnya. Itu penuh dengan reaksi kimia yang berhubungan dengan termodinamika untuk mengatur kesetimbangan. Ini contoh kurva kesetimbangan yang dibuat dari data-data termodinamika untuk mempelajari reduksi dari Fe2O3 menjadi Fe yang tadi sebelumnya muncul di dalam blast furnace, muncul di dalam ini. Nah, kondisi seperti apa yang harus dipenuhi itu dijelaskan lebih lanjut dengan menggunakan diagram ini. Jadi bagian bawah ini daerah kestabilan antara Fe2O3 dengan Fe3O4. Jadi kalau misalnya ada di bagian sini, di bagian tengah-tengah ini, besi itu stabil dalam bentuk Fe3O4. Kemudian di bagian atas di sini dia stabil dalam bentuk FeO. Kemudian di bagian atasnya lagi di sini dia akan stabil dalam bentuk Fe. Itu bermain dengan temperatur. Anda lihat di bagian bawah temperatur itu bisa diatur. Kemudian juga bermain dengan berapa jumlah CO dibagi dengan CO plus CO2, atau berapa CO yang Anda harus berikan ke dalam sistem, atau kondisi lingkungannya seperti apa, berapa perbandingan CO dibagi CO plus CO2 sehingga reaksi ini bisa berlangsung sesuai dengan yang Anda inginkan. Ini dipelajari dengan Anda mengerti termodinamika. Kemudian ini contoh yang diagram Turner, sistem CaO, L2O3 dan SiO2. Ini contoh yang dihitung dengan menggunakan program Fixes yang kita punya di ITB, di teknik metalurgi. Ini diharapkan juga Anda bisa menggunakan program ini. Nah, di sini ini bagaimana komposisi kimia dari slag sehingga Anda bisa mengeluarkan slag dari blast furnace ini dengan mudah. Artinya dia juga leleh, kemudian mempunyai viskositas yang rendah, bisa mengalir pada saat Anda keluarkan dari blast furnace, tidak menyumbat lubang pada saat Anda melakukan proses tapping. Ini diatur biasanya di melting point yang rendah, di daerah-daerah di sini ya, di temperatur sekitar 1400-an derajat Celcius. Itu juga termodinamika. Kemudian yang
Berikutnya adalah mengenai diagram potensial pH atau diagram pull rate. Ini kita akan lihat di minggu ke-7 ya, kalau tidak salah. Yang diagram Elegam di minggu ke-6. Bagaimana membuat diagram ini? Kita akan pelajari. Kemudian penggunanya sepertinya, penggunanya untuk apa? Ya, penggunaan contoh contoh di bawah ini. Anda lihat besi, ya di sini dia stabil dalam bentuk besi. Itu biasanya di bagian sini dia stabil dalam bentuk besi. Jadi kestabilan ini juga kesetimbangan ya, dia akan stabil dalam bentuk besi di situ. Kalau misalnya kondisinya potensialnya rendah dan juga di pH-nya kalau misalnya dari ujung ke ujung ini bisa dibuat dalam bentuk besi, tapi bermain di potensial. Jadi kita turunkan potensialnya sehingga dia potensialnya berada dalam daerah kestabilan dari besi. Kemudian besi ini, Anda lihat di sebelahnya, dia akan menjadi karat. Dia akan menjadi karat seperti ini warnanya. Itu adalah di mana kalau misalnya pH-nya netral sekitar 7 yang kita hidup saat ini 7, 6, 6, 8 gitu ya. Jadi Fe ini cenderung membentuk Fe3O4 atau Fe2O3. Jadi kalau misalnya ada air, ada oksigen, cenderung untuk mengoksidasi Fe ini menjadi oksida atau menjadi hidroksida FeOH 2 kali. Jadi ini contoh diagramnya. Kemudian ini orang mengaplikasikan bisa menjelaskan dari diagram ini, bisa menjelaskan apa yang terjadi perasaan satu potong atau satu batang besi dicelupkan ke dalam larutan asam. Ada H plusnya di sini, Anda lihat 0,5 mHCl, akan terbentuk gas H2, kemudian Fe-nya larut. Itu adalah kondisi di mana tadinya Fe di sini stabil sebagai besi. Anda lihat Fe, kemudian dia akan larut menjadi Fe2+, kemudian di sini ada garis keseimbangan dari H+ menjadi H2. Jadi dia akan terbentuk gelembung-gelembung H2 di permukaan logam. Akan Anda pelajari lebih lanjut mengenai materi ini di kuliah-kuliah berikutnya di metalurgi. Jadi mungkin ini sebagai introduksi saja. Maka Anda harus belajar serius mengenai termodinamika ini. Anda harus mengerti termodinamika, karena itu adalah dasar di metalurgi untuk mengubah keseimbangan dari suatu sistem. Demikian akhir dari segmen 2. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Ya, tetap semangat dalam belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.